Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama amarallahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Darul Akhirah rahimakumullah. Yang pertama, khatib mewasiatkan, mari kita semua masing-masing pribadi memelihara dan menjaga ketakwaan, dikarenakan dunia cuman sementara, akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Bahkan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, takwa merupakan pintu keberkahan dan takwa adalah kunci keselamatan di akhirat nantinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri, bangsa Indonesia, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Apa saja yang turun dari langit menjadi berkah, apa saja yang keluar dari bumi ini pun menjadi berkah. Walakin kadzabu, tetapi apabila mereka mendustakan, yakni mereka semua mendustakan, fa akhasnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan kepada mereka berbagai macam kesulitan akibat dari apa yang sudah mereka usahakan. Jadi sejatinya keberkahan itu adalah akibat dari ketaatan kita sendiri, dan berbagai macam bencana dan kesulitan pun akibat ulah tangan kita sendiri. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, iman itu adalah konsep yang nyata, hanya saja dia terkesan abstrak bagi kita semua. Takwa juga sedemikian rupa, sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, menunjuk ke dadanya, sesuatu yang tidak kasat mata, tapi ada di rasa kita semua. Baik bagaimana kaitannya iman dan takwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan janji Allah tadi. Bila penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya akan dicurahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.
yakni sederhana. Kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal dengan julukan Al-Amin. Mengapa? Saking jujurnya, karena tidak pernah berbohong. Bahkan kita semua kaum muslimin mengenal 4 sifat wajib bagi Nabi. Dan sifat wajib yang pertama adalah siddiq, benar, jujur. Seandainya kita umat muslim yang mayoritas di Indonesia ini mengelola negara ini dengan iman dan takwa, meneladani Nabi dengan kejujuran sedemikian rupa, benar, maka Allah akan curahkan keberkahan dari langit dan bumi. Indonesia negara mayoritas muslim dengan populasi muslim terbanyak di dunia internasional. Sederhananya, bangsa muslim terbesar itu adalah Indonesia. Tapi di Indonesia ini indeks korupsinya masih ranking 4 sedunia internasional. Ketidakjujuran di Indonesia ini masih ranking 4 di dunia internasional. Tentunya berbanding terbalik dengan jumlah muslim yang mayoritas. Padahal Islam tidak mengajarkan sedemikian rupa. Mengapa ini semua terjadi? Dikarenakan kita masih menuhankan dunia. Inilah yang disebutkan dalam sabda Nabi, "Idza azzumat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku ini masih mengagung-agungkan dunia, maka dicabut darinya kehebatan agama Islam ini. Apa contoh konkretnya? Di Indonesia ini orang terhormat itu masih dilihat orang yang kaya raya, bukan orang yang jujur. Di Indonesia orang tidak mengapa malu ketahuan korupsi. Di Indonesia orang merasa tak mengapa ditangkap KPK lalu dapat masuk penjara. Yang penting walaupun keluar dari penjara dia masih kaya raya. Mengapa demikian? Karena orang Indonesia beranggapan orang kaya lah orang hebat itu, orang kaya lah orang yang terhormat itu, bukan orang yang jujur. Bandingkan dengan Jepang yang Islam minoritas di sana. Di Jepang mereka malu ketahuan bohong. Walaupun kaya tapi berdusta tidak akan dihormati di sana. Makanya orang Jepang sampai tega bunuh diri karena saking malunya ketahuan berbohong, korupsi dan lain sebagainya. Hal yang sangat kontradiktif dengan kita yang mayoritas muslim. PBB menetapkan negara paling bahagia di dunia internasional adalah Norwegia. Apa alasan Norwegia menjadi negara paling bahagia jamaah Jumat? Ini buat kritik bagi kita semua, kritik bagi kita semua. Alasan yang pertama, di Norwegia itu 99% masyarakatnya jujur. Hampir tidak ada orang bohong di sana. Apalagi korupsi, apalagi sogok menyogok, apalagi minta uang pelicin dalam urusan administrasi dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali. Yang kedua, di Norwegia itu kesehatan gratis tanpa kelas. Khatib ulangi lagi, kesehatan gratis tanpa kelas. Tidak perlu ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, Presiden Suite dan lain sebagainya. Semua orang diperlakukan sama dan gratis berobat. Bahkan di Norwegia itu sekolah gratis sampai sarjana. Bayangkan dengan kita yang mayoritas muslim Indonesia ini. Di Indonesia ini anggaran APBN buat pendidikan itu 20%. Jadi kalau postur APBN kita 2000 triliun setiap tahun, berarti ada 400 triliun hanya untuk pendidikan. Tapi coba kita lihat, kalau zaman dahulu sekolah di sekolah negeri itu murah, tapi zaman sekarang justru sekolah di sekolah negeri sangat mahal sekali. Kemana uang yang 400 triliun setiap tahun untuk pendidikan? Inilah sebabnya terlalu banyak orang serakah di negeri kita ini.
Kita ingat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat yang ketiga kalau tidak salah, bahwasanya intinya kekayaan alam ini semuanya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi faktanya di Lampung tanah dikuasai oleh BW, Sugar Growth, Gunung Madu dan lain sebagainya, digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan perusahaan itu sendiri. Ini fakta bahwasanya ada banyak masalah kejujuran di negeri kita ini, sehingga pengelolaan negara tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kan ditegaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib kalian semua jujur, kata Nabi, karena kejujuran itu akan menuntun kalian kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan menuntun kalian semua kepada surga. Wa iyyakum wal kadar, dan hati-hati dengan yang namanya berdusta, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilal nar. Karena satu kedustaan menuntun kita dengan berbagai macam penyimpangan dan kemaksiatan, dan kemaksiatan tersebutlah yang menuntun masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya jamaah Jumat sederhana saja. Mari kita kembali kepada konsep iman dan takwa. Keimanan yang nyata, kejujuran yang sesungguhnya dalam mengelola negara adalah ketakwaan, sesungguhnya dalam mengelola negara adalah kejujuran. Kalau kita mengelola negaranya secara jujur, menggunakan kekayaan alam semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, maka Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami